Oke, Pak Matkul. Selamat siang, Pak. Nggih, sampun, Pak. Oke, Pak Matkul hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, di sekolah atau di rumah? Ini di sekolahan, Pak. Oke, jaringan bagus ya. Nggih, Oke, insya Allah bagus. kemudian hari ini udah siap untuk mengikuti ujian komprehensi? Sudah siap, Pak. Oke, baik. Kalau siap, silakan setelah ini Pak Matkul mempresentasikan RPP-nya. Yang pertama Bu Beduk ya. Nggih, Oke, siap, RPP Pak. yang pertama akan dipresentasikan, waktunya kurang lebih 20 menit untuk praktik pembelajarannya. Silakan sebelum mengawali berdoa dulu. Silakan Pak Matkul. Nggih, saya rekam dulu. Recording in progress. Mohon izin share screen, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Pak Ahmad di sini juga kabarnya baik anak-anak. Sudah mandi atau belum anak-anak? Iya, alhamdulillah. Muridnya Pak Ahmad ini ganteng-ganteng dan wangi-wangi ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Ahmad absen dulu ya anak-anak. Ya, nomor absen 1 Anggun sudah hadir, kemudian Anton hadir, Ella hadir, alhamdulillah hadir semua. Muridnya Pak Ahmad ini disiplin semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Anton. Silakan dipimpin Anton. Oke, terima kasih Anton sudah berani memimpin doa. Nah, kemarin Pak Ahmad sudah mengirimkan bahan ajar dan LKPD di Google Classroom. Bahan ajarnya sudah dibaca ya anak-anak? Alhamdulillah kalau sudah dibaca berarti nanti anak-anak bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari dengan baik. Kemudian LKPD sudah di-print? Iya, bagus anak-anak. Coba saya cek dulu ya kesiapannya, tunjukkan di kamera anak-anak. Oh iya, sudah semuanya. Berarti anak-anak ini sudah siap untuk belajar ya pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran kedua. Nah, masih semangat ya anak-anak? Ya, biar lebih semangat, mari kita nyanyikan lagu nasional. Ini dia. Ya, anak-anak sudah kenal lagu ini ya, Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, kita mulai menyanyikan anak-anak. Nah, kita sudah menyanyikan lagu nasional. Bagaimana anak-anak tambah semangat ya? Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang gaya. Ada yang masih ingat gaya? Iya, betul sekali Anton. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar lebih lanjut lagi. Salah satu jenis gaya, yaitu gaya gesek anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 7 ya anak-anak. Ini melalui beberapa gambar nanti peserta didik dapat membandingkan karya seni teknik tempel, kolase, montase, aplikasi mosaik dengan tepat. Dan kemudian tujuan yang terakhir ini melalui percobaan sederhana peserta didik mampu membuat laporan pembuktian gaya gesek dengan benar. Nah, anak-anak coba lihat itu gambar apa itu? Iya benar, itu adalah gambar Pak Ahmad sedang naik sepeda. Pak Ahmad hobinya sepeda anak-anak.
Anak-anak hobinya apa? Oh iya, sepeda juga ternyata. Nah, anak-anak kemana saja bersepedanya? Ke sekolahan ya? Ya, sekolahan, ke rumah teman, ke rumah nenek, naik sepeda. Nah, ketika anak-anak naik sepeda, ketika anak-anak mengerem tuas rem, yang terjadi apa anak-anak? Ya benar, sepeda itu akan berhenti anak-anak. Kenapa bisa berhenti? Ada yang tahu alasannya? Oh iya, benar sekali Siti. Benar sekali. Karena terjadi gesekan antara kampas rem dengan ban. Itulah yang menyebabkan sepeda itu berhenti, anak-anak. Nah, kemudian contoh yang lain ini adalah bermain sepak bola. Anak-anak pasti pernah menendang sepak bola ya. Tendang sepak bola berarti bolanya diberi gaya, kemudian bolanya melambung tinggi. Tapi tahukah anak-anak, bola itu pasti akan berhenti. Kenapa bisa berhenti? Jadi sepertinya Siti mau menjawab ini. Iya benar Siti, bola itu berhenti karena bergesekan dengan tanah. Permukaan bola bergesekan dengan tanah sehingga bola itu dapat berhenti. Itulah yang dinamakan gaya gesek anak-anak. Oke anak-anak, mari kita amati ya. Ini ada 3 kegiatan. Nah, ini ada yang bisa menjelaskan anak-anak? Ayo Siti jelaskan. Ya benar sekali Siti. Itu adalah Pak Ahmad yang sedang mendorong galon. Nah, kita analisis ya. Pada kegiatan 1, Pak Ahmad itu mendorong di permukaan lantai. Lantai itu permukaannya gimana anak-anak? Benar sekali, licin. Kemudian kegiatan yang kedua, Pak Ahmad mendorong galon di permukaan yang kasar. Betul sekali. Kira-kira antara licin dengan kasar itu Pak Ahmad mendorongnya itu lebih mudah yang mana anak-anak? Betul sekali Ella. Jawabannya tentu saja lebih mudah yang di permukaan lantai yang licin. Nah, kemudian yang kegiatan 3 itu Pak Ahmad menggunakan alat bantu berupa angkong ya. Roda. Berarti itu lebih mudah lagi anak-anak. Karena tadi gaya geseknya ringan. Oke anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Oh tidak. Waduh, semuanya sudah mengerti, ini sudah paham. Ya, untuk lebih paham lagi, mari kita saksikan videonya ya anak-anak. Nanti disaksikan, setelah anak-anak menyaksikan video ini, nanti ada tanya jawab. Jadi disaksikan secara menyeluruh ya anak-anak. Oke, kita saksikan. Tahukah kamu apa itu gaya gesek? Jenisnya dan apa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Gesek juga membuat benda berhenti bergerak. Contoh dia yang dimaksud dengan gaya gesek. Sekarang semakin tahu kan? Iya anak-anak, sudah semakin tahu ya. Tadi video gaya gesek. Oke. Kemudian nah, contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Dari video tadi apa yang disaksikan anak-anak? Contohnya. Oh iya benar Ella. Berjalan ya termasuk gaya gesek karena kaki dengan lantai bergesekan. Apalagi? Oh iya bermain sepak bola. Ada lagi anak-anak? Benar sekali, dengan cara menggosokkan kedua tangan ini merupakan gaya gesek anak-anak. Sudah paham semuanya, ini pinter semua muridnya Pak Ahmad. Nah anak-anak pasti pernah membaca koran ya. Dalam koran pasti itu ada informasi pentingnya. Apa yang kalian kenal tentang informasi penting? Iya betul sekali. Pinter semua ini, pasti bahan ajaran sudah dibaca ini. Nah ini ya, informasi penting adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Sebuah informasi itu harus mengandung aspek kata tanya. Nah untuk mencari informasi penting itu ada 2 cara anak-anak. Yang pertama itu dengan membaca secara keseluruhan. Setelah dibaca nanti dicatat informasi pentingnya yang berhubungan dengan 5W1H ini. Oke anak-anak, paham ya?
Nah, ini adalah tugas untuk anak-anak. Sudah di-print kan LKPD-nya? Nah, tugas anak-anak adalah mencari informasi penting dalam sebuah teks. Nanti setelah ini Pak Ahmad sajikan teks, nanti anak-anak membaca secara bergilir, ya. Oke, paham ya? Oke. Nah, ini anak-anak, teksnya judulnya apa anak-anak? Benar sekali, percantik ruangan dengan seni mosaik. Yuk, anak-anak membaca bergilir. Paragraf 1, dibaca Anggun, silakan dibaca. Oke, terima kasih Anggun, membacanya cepat sekali. Paragraf kedua dibaca oleh Ella. Oke, bagus sekali Ella, membacanya luar biasa tadi ya, keras sekali. Kemudian paragraf yang terakhir dibaca Siti. Silakan dibaca Siti. Iya, terima kasih Siti. Luar biasa intonasinya tadi seperti membaca puisi ini, hebat. Nah, anak-anak tadi sudah selesai membaca ya. Sekarang anak-anak mengerjakan LKPD-nya. Setelah selesai mengerjakan LKPD, nanti dipresentasikan, disampaikan di Meet ini. Pak Ahmad beri waktu 5 menit. Ya, nanti yang sudah selesai boleh difoto kemudian dikirim ke Google Classroom. Ya, sudah waktunya 5 menit anak-anak, sudah selesai ya. Silakan ayo siapa yang mau mempresentasikan, tunjukkan jarinya. Oh iya itu, Anggun, silakan Anggun presentasikan. Iya, terima kasih Anggun, jawabannya benar sekali tadi ya. Oke. Nah, tadi anak-anak masih ingat tadi membaca apa anak-anak? Iya, percantik ruangan dengan seni mosaik. Nah, ternyata selain seni mosaik ini masih ada karya seni teknik tempel lainnya anak-anak. Apa saja anak-anak? Benar sekali, berarti anak-anak tadi malam sudah membaca bahan ajarnya ya, sudah belajar ya. Oke, pinter-pinter semua anak-anak. Nah, ini dia ada 4 karya seni teknik tempel ya. Yang pertama adalah montase. Ini adalah karya seni yang sudah jadi yang ditempel. Kemudian kolase, paduan antara macam-macam bahan ditempel. Kemudian yang aplikasi, ini dari bahan tertentu, dari bahan kain. Gambarnya seperti itu ya, bisa dilihat ya. Kemudian yang terakhir adalah mosaik anak-anak. Ya, ini adalah satu macam bahan saja yang ditempel. Kalau keramik ya keramik semua. Kemudian kalau kaca ya kaca semua. Oke, udah paham ya? Oke anak-anak. Nah, ingat tadi ya materinya ya. Gambar 1 itu namanya apa anak-anak? Benar sekali, montase. Yang gambar kedua? Benar sekali, aplikasi. Yang gambar ketiga? Benar sekali, kolase. Yang gambar keempat? Itu gambar keramik ditata sedemikian rupa. Sangat bagus ya. Namanya apa? Benar sekali. Namanya adalah mosaik. Ya, mari kita cari perbedaannya. Nah, kita bandingkan perbedaannya dan cara pembuatannya pun nanti pasti beda. Untuk yang gambar nomor 1 itu kan perbedaannya apa dengan nomor 2? Iya, benar sekali Anton. Yang nomor 1 itu kan bahan jadi tapi ditempel. Sedangkan yang gambar nomor 2 itu adalah kain anak-anak. Beda ya, sangat beda. Pasti pembuatannya juga beda. Kemudian yang nomor 3, gambar nomor 3 dan gambar nomor 4. Wah, ini juga beda sekali. Ayo siapa yang bisa menjawab? Tunjukkan jarinya. Wah, banyak sekali yang menjawab ini. Oke, kamu silakan Ella dijawab. Benar sekali Ella. Gambar nomor 3 itu adalah kolase ya. Jadi berbagai macam bahan ditempel. Perbedaannya dengan yang gambar nomor 4 itu kan mosaik. Kalau mosaik hanya satu bahan saja yang ditempel. Oke, sudah paham ya anak? Oke, selanjutnya ini sudah di-print juga kan anak-anak? Sudah siap ya? Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan percobaan sederhana. Tujuannya membandingkan gerak benda pada 2 permukaan yang berbeda. Nah, alat dan bahannya sudah disiapkan kan? Silakan ditunjukkan ke Pak Ahmad di kameranya. Saya cek. Oh iya, sudah semua. Nah, ini ya. Coba ini. Jadi, ini adalah permukaan halus dari
kertas minyak, kemudian yang satunya permukaan kasar. Nah, cara melakukannya nanti cukup sederhana saja. Di situ sudah ada perintahnya, disuruh melapisi, nanti dimiringkan, kemudian nanti ditaruh sini. Nah, koinnya akan meluncur. Nanti bisa dibandingkan ketika koin tersebut meluncur di permukaan yang halus, itu kecepatannya bagaimana? Kemudian dibandingkan dengan meluncur di permukaan yang kasar tadi. Nah, itu kan nanti ada hasilnya. Nah, hasilnya itu bisa ditulis di LKPD. Yuk silakan, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan, untuk mempraktekannya. Kemudian hasilnya ditulis di LKPD. Nanti dipresentasikan. Oke, sudah 5 menit ya anak-anak. Sekarang saatnya presentasi. Ayo, siapa ini yang mau presentasi? Oh iya, wah, pada tunjuk jari semua. Ayo Siti, silakan presentasikan. Iya, benar sekali Siti, luar biasa jawaban kamu. Nah, selanjutnya, wah ini ada yang mengirim LKPD-nya di HP ini sudah difoto. Coba kita ulas sedikit ya. Oke, kita ulas sedikit. Nah, ini jawaban LKPD dari Ahmad ini ya. Nomor 1, bagaimana perbedaan antara permukaan kertas amplas dengan kertas minyak? Jawaban Ahmad, kertas amplas permukaannya kasar, sedangkan kertas minyak permukaannya halus. Iya, betul sekali Ahmad. Nah, kita sudah mengulas dari pekerjaannya Ahmad yang dikirim lewat Google Classroom. Untuk yang lain nanti bisa difoto dan dikirimkan. Tapi nanti saja ya, karena sekarang ini masih pembelajaran anak-anak. Kita ke tahap berikutnya, kita fokus dulu ke pembelajaran, baru nanti setelahnya anak-anak bisa mengirimkan. Oke, masih semangat anak-anak? Loh, itu kok ada yang lemes ya, gimana itu? Ya, biar nggak lemas, Pak Ahmad punya kuis ini anak-anak. Oke. Nah, ini adalah kuis buatan Pak Ahmad sendiri. Kuis ini tujuannya adalah mengantarkan siswa tersebut pulang ke rumahnya. Jadi, nanti ini melewati dari nomor 1 sampai ke nomor 10. Nah, setiap rintangan itu ada pertanyaannya. Tugas kita adalah membantu siswa tersebut menjawab pertanyaan itu ya. Sudah paham ya? Oke. Kita klik. Recording in progress. Pak Abdul, Oke, Pak. sudah Pak? Belum, Pak. Mohon maaf tadi keluar ini. Bentar ya. Sampun kelihatan ini, Pak. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, ini gaya apa yang terjadi pada saat kita mengerem sepeda anak-anak? Yang bisa silakan tunjuk jari. Wih, banyak sekali nih yang tunjuk jari nih. Ini silakan Anggun ya yang duluan. Jawabannya apa Anggun? A. Kita coba ya A ya. Iya, tepuk tangan. Bagus sekali Anggun, luar biasa jawaban kamu. Oke, yang berarti kita sudah ke nomor 2. Anak itu berjalan ya. Oke, berikut ini cara memperbesar gaya gesek adalah siapa yang menjawab tunjuk jari? Wah, tunjuk jari semua. Ayo Ella dijawab yuk. Jawabannya apa El? C. Oke, kita klik C ya. Iya, aduh salah ternyata. Nggak apa-apa El. Nanti bisa di lain kesempatan. Siswa yang lain ayo, siapa yang mau menjawab? Woi Siti, jawabannya apa sih? B. Iya, betul sekali. Bisa Siti. Pinter kamu ya.
Oke, kita sudah sampai pertanyaan nomor 10. Ini pertanyaan terakhir ya anak-anak. Sebentar lagi anak itu akan pulang nanti. Nah, ini berikut yang merupakan gambar montase adalah apa anak-anak? Wah, tentu jadi semua ini. Oke, dijawab oleh Ahmad. Ayo jawab Ahmad. Jawabannya apa? A ya. Tepuk tangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mengantarkan anak itu untuk pulang ke rumah. Nah, anak itu sudah pulang ke rumah. Berarti game ini juga berakhir anak-anak. Sama seperti pertemuan kita pada hari ini juga akan berakhir karena waktunya sudah habis ya. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang masih ingat kita tadi belajar apa saja anak-anak? Betul sekali, kita tadi belajar gaya gesek, kemudian tadi menemukan informasi dengan membaca teks secara bergilir, kemudian yang terakhir tadi apa anak-anak? Betul sekali, belajar karya seni teknik tempel. Oke anak-anak, mari kita simpulkan juga pembelajaran pada hari ini. Tadi sudah dilakukan percobaan ya, ternyata hasilnya apa anak-anak? Benar sekali. Permukaan benda itu sangat berpengaruh terhadap gaya gesek. Semakin besar, semakin kasar permukaan bendanya itu, maka gaya geseknya akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya anak-anak. Oke, anak-anak, ini ya, untuk memperdalam mengukur kemampuan anak-anak ini ya, bisa atau tidak tadi, Pak Ahmad memberi tugas mengerjakan soal evaluasi. Ini ada bahasa Indonesia, SBDP, IPA, dikerjakan. Paling lambat jam 12. Upload LKPD juga sudah di sini ya. Profesor Pak Ahmad kelihatan ya ini ya. Nih di sini nanti diupload di sini. Jangan lupa sebelum jam 12. Nah gimana Pak kalau setelah jam 12? Ya masih Pak Ahmad terima, tetapi nanti tentu saja mohon maaf nilainya berbeda dengan yang mengirimkan sebelum jam 12. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti Pak Ahmad juga mengirim bahan ajarnya anak-anak di sini nanti bisa di-download. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar pembelajaran ketiga. Oke anak-anak. Semuanya sudah habis ya. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk anak-anak ya yang sudah aktif dan semangat tadi mengikuti pembelajarannya Pak Ahmad. Sampaikan salam Pak Ahmad untuk keluarga juga ya. Ucapan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah membantu dalam pembelajaran ini. Meskipun daring kita sudah belajar dengan baik ya anak-anak. Nah, doa kita doa ya. Siapa ini yang memimpin doa? Oke, silakan Ahmad pimpin doanya. Terima kasih Ahmad sudah memimpin doanya. Ya. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan salam ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Oke, sudah selesai. Pak Mas Suri. Baik. Waktunya sudah selesai. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelumnya saya berikan kepada Bu untuk memberikan pertanyaan kepada Pak. Semoga Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak Mas Ahmad dipersilahkan untuk tampil. Ya. Tadi Ibu sudah mencermati hasil pembelajaran Anda itu sebenarnya kelihatannya dari materi 1, materi 2, dan materi 3 itu Ibu belum melihat keterhubungannya. Istilahnya itu kan merupakan materi tematik nih. Dan tematik itu ada rasanya seperti es jus itu nih, jus buah nih, dari tiga buah, nangka,
mungkin pisang atau 3 buah satu lagi itu kan menjadi satu. Tapi Ibu tidak melihat bahwa antara materi satu, materi dua itu, coba Anda jelaskan mana kedua apa tadi Mas? Hubungannya tadi untuk yang bahasa Indonesia mau ke apa tadi Bu? SPDP. Tadi kan ada SPDP. bacaan bahasa Indonesia kan percantik ruangan dengan seni mosaik ya. Nah, dari situ dari kata mosaik saya hubungkan ke SBDP-nya Bu. Tadi ada karya seni teknik tempel, tadi ada 4 itu Bu, selain dari mosaik. Tempel terus apa lagi tadi? Hubungannya itu Bu, yang antara terus lagi. Oh ya. Jadi di belajar tematik 3 materi itu Anda harus menyampaikan jembatan ya dari materi 1 ke kedua dan ketiga itu merupakan suatu kesatuan materi yang mana siswa itu bisa 3 materi yang kita jadikan satu. Lalu teori belajarnya yang Anda sampaikan apa tadi? Halo, teori belajarnya apa? Teori belajar yang mencoba menjawab gitu, teori belajar yang ada di pembelajaran saya itu yang pertama konstruktivisme Bu. Ini kan tadi membangun pengetahuan siswa melalui pengalaman yang nyata Bu, secara bertahap agar siswa itu dapat menemukan informasi baru. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sehari sebelumnya saya sudah mengirimkan bahan ajar, kemudian LKPD, anak-anak di rumah sudah belajar Bu. Kemudian pada Zoom, pada hari ini belajar ya Bu, kemudian saya jelaskan lagi. Nah, pasti anak-anak pengetahuannya akan bertambah Bu, dibandingkan dengan membaca di rumah. Kemudian tadi juga ada praktek melakukan percobaan sederhana gaya gesek. Nah, saya jelaskan tata caranya, kemudian anak tersebut membangun pengetahuannya tersendiri dengan melakukan percobaan tadi Bu. Kemudian juga membuat laporan percobaan tadi. Kemudian ini juga menggunakan humanistik Bu, teori belajarnya. Itu kan humanistik kan memanusiakan manusia ya. Jadi kita itu harus membina interaksi antara guru dengan murid, antara guru dengan orang tua murid di rumah. Nah, untuk mempersiapkan bahan-bahannya tadi itu kan butuh kerjasama antara guru dengan wali murid di rumah Bu. Ada juga teori behavioristik, orang tua. Ada juga teori behavioristik Bu. Itu kan teorinya tentang tingkah laku ya Bu. Tadi kan ada masalah dari gaya gesek tadi, dari permukaannya itu kan timbul masalah macam-macam tadi. Ada yang berat, ada yang ringan. Nah, dari situ nanti dari percobaan tadi anak-anak kan bisa berubah tingkah lakunya. Misalkan anak-anak itu mendorong sebuah lemari yang berat. Nah, anak-anak akan timbul dari pengalaman belajar tadi bagaimana caranya mendorong lemari yang berat tadi. Ya, misalkan kan kalau didorong nggak bisa ya. Untuk berarti anak-anak mencari cara lain. Misalkan permukaannya itu diperhalus atau menggunakan alat bantu seperti roda, seperti bambu. Nah, seperti itu Bu. Ya. Jadi di sini penerapan TIPEK yang Anda sampaikan pada TPACK, pada pembelajaran Anda itu sudah istilahnya sudah terlaksana dengan baik.
G, sudah Halo. Bu. G, Oh ya. sampun. Dari Jadi media media G, dari media ajarnya saya itu mana kan putus? G, media ajarnya saya itu kan menggunakan e-modul Bu. Itu tidak usah di print, itu kan teknologi. Saya kirimkan ke Google Classroom tadi, nanti anak-anak tinggal mendownloadnya. Di situ juga ada link-link YouTube-nya Bu. Jadi anak tinggal menekan bahan ajar tadi, klik, nanti muncul videonya seperti itu Bu. Jadi ini tidak perlu di print, itu salah satu bentuk feedback-nya Bu. Ya. Dan HUTS-nya terlibat, kok terlibat? Istilahnya masuk di dalam tujuan pembelajaran Anda, nggih. Oke, masuk tadi Bu. Di tujuan pembelajaran saya, HUTS-nya. oke, Ya. ada yang IPA tadi. Ini kan tadi saya di media saya cantumkan apa tadi? 3 gambar tadi Bu, saya sedang mendorong. Nah, di situ anak disuruh untuk menganalisis Ya, pengaruh gaya gesek Bu. Itu sudah hot C4 Bu itu, menganalisis. ya. Analisis evaluasinya. Evaluasinya di mana? Evaluasinya tadi di bagian akhir Bu. Itu tadi soal evaluasi ada mapel ya bentuknya ya. Tadi ada IPA, kemudian SBDP, kemudian bahasa Indonesia itu saya kirimkan ke link Google Form Bu. Tapi Google Form itu saya masukkan ke Google Classroom biar nanti semua tugas anak-anak itu terekap semua di situ Bu. Masuk ke sana semua, nggih. Oke, semua masuk ke Google Classroom. Tugas-tugas semuanya Bu. Ya. Ya, saya kira cukup waktu saya kembalikan ke Pak Matsuri. Monggo Pak, saya Terima kasih, teruskan. Ya, Pak Fatkul tadi sudah banyak menjawab pertanyaan dari Pak Budu, kemudian beberapa masukan dari Pak Budu. Silakan diperbaiki untuk perbaikan berikutnya ya. Iya Pak. Kemudian pertanyaan lanjutan Pak Fatkul gitu ya. Di dalam membuat sebuah rancangan pembelajaran, apakah Pak Fatkul sudah memenuhi teori perkembangan kognitif siswa di SD gitu Pak? Seperti operasional konkret itu apakah sudah Pak. di dalam rancangan pembelajarannya? Bagaimana Pak? Silakan. Mohon maaf Pak, tidak jelas suaranya. Ya, di bagian mana? Silakan disampaikan. Teori kognitif itu ada di bagian media ajarnya tadi Pak. Itu kan tadi di bahan ajar juga ada. Tadi bahan ajarnya e-modul ya. Itu kan e-modul sudah dipelajari siswa di rumah. Kemudian ketika di Zoom itu juga sudah saya jelaskan. Nah, dari situ akan terjadi perkembangan kognitifnya Pak. Oke, baik. Kemudian di dalam membuat itu Bapak kan harus bisa termasuk gaya belajarnya gitu ya. Nah, yang Bapak tahu ya kan. Gaya belajar ya Pak. Oke, mohon Ya. maaf Pak, ini agak suaranya agak tidak jelas tadi. Gaya belajar yang saya ketahui itu ada 3 Pak. Gaya belajar visual dengan melihat, kecenderungan anak melihat. Ketika melihat itu kan nanti anak lebih paham Pak. Kemudian ada gaya belajar auditori. Gaya belajar mendengarkan Pak.
Dengan suara-suara nanti anak-anak lebih cepat paham. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik, Pak. Itu dengan gerakan-gerakan. Tadi di video, di media saya juga ada gerakannya. Kemudian saya juga kadang-kadang juga mungkin ya terbatas, Pak, karena ini daring, gerakannya ya sebatas gini-gini saja tadi, Pak. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, baik. Kalau melihat dari materi yang disampaikan itu tadi kan sama di SPDP gitu ya. SPDP itu kan lebih banyak kepada buat gitu ya. Buat atau mencipta gitu ya. Terkait dengan ketika Bapak membuat dengan evaluasi itu yang cocok digunakan apa instrumennya evaluasinya Pak? Yang paling cocok gitu ya, relevan gitu. Evaluasi untuk SPDP, Pak. Ya. Yang paling cocok tadi kan untuk soal evaluasi itu sudah saya cantumkan tadi, Pak, di Google Classroom. Itu soalnya ada soal urean. Ini kan belum, untuk materi ini kan belum membuat ya, Pak. Jadi untuk keterampilan SPDP-nya ini belum dinilai, Pak. Baru membandingkan saja tadi, Pak, cara membuatnya. Ya, artinya kan evaluasinya hanya bersifat kognitif saja kan begitu ya. Lebih kepada pengetahuan untuk menjawab sebuah pertanyaan. Itu yang SPDP, Padahal Pak. di dalam mozaik atau sumber kerja itu kan yang cocok itu kan lebih Bapakku mendengar suara saya, Pak. Jelas. Halo. Halo, iya, Pak. Putus-putus, Pak, suaranya. Dengar suara saya kan? Sedikit-sedikit, Pak. Suaranya double. Sudah mendengar suara saya, Pak? Niki sampun mendengar, Pak. Pak. Dengar suara saya kan? Sudah, Pak. Ya, oke, baik. Tadi evaluasi yang sifatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal itu kan lebih banyak kepada aspek kognitifnya saja kan seperti itu. Iya, Pak. Padahal di dalam membuat mozaik atau menempel karya seni itu kan lebih kepada keterampilan begitu ya. Nah, kemudian untuk menilai dari instrumen keterampilan itu instrumen apa yang paling cocok atau relevan digunakan untuk mengevaluasi siswa itu? Silakan, Pak. Tadi yang SPDP, Pak, ini. Kalau yang IPA tadi kan penilaian keterampilannya melalui praktikum tadi, Pak, membuat laporan percobaan. Kemudian yang bahasa Indonesia juga LKPD-nya tadi. Kalau yang SPDP ini karena kan di tujuan saya belum ada keterampilan SPDP, ini belum dinilai, Pak, yang SPDP-nya. Untuk penilaian SPDP itu nanti kalau nggak salah itu di pembelajaran ke-6, Pak. Jadi nanti ada praktek membuat SPDP. Oke, berarti untuk yang pembelajaran hari ini itu SPDP tidak dinilai ya dari aspek keterampilannya ya. Untuk aspek keterampilan ini belum dinilai, Pak. Ini kan materinya hanya sebatas ini. Kalau saya lihat di pembelajarannya seperti itu, Pak. Nanti prakteknya ya di pembelajaran berikutnya. Ya, oke. Yang Pak Fatkul tahu itu aspek-aspek di dalam mengevaluasi itu aspek apa saja yang dinilai, Pak, ketika mengevaluasi? Itu ada aspek sikap, Pak. Sikap itu bisa sikap sosial, ada sikap spiritual, kemudian ada
aspek pengetahuan. Kemudian yang terakhir aspek keterampilan, Pak. Oke, baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak Fatkul sudah bisa mengikuti kegiatan uji komprehensif dari awal sampai akhir. Kemudian setelah ini silakan di stop dulu recordingnya, kemudian bisa meninggalkan ruangan ini. Ya, saya ucapkan